Perencanaan usaha. Perencanaan usaha atau business plan adalah dokumen tertulis yang menguraikan ide dasar yang mendasari pertimbangan pendirian bisnis dan hal yang berkaitan dengan pendirian bisnis tersebut. Pada dasarnya, bagi para wirausahaan yang sedang memulai bisnis atau usaha baru, business plan mempunyai 4 tujuan, yaitu 1. Business plan mengidentifikasi lingkup dan konteks kesempatan bisnis. 2. Menyajikan pendekatan yang digunakan oleh para wirausahawan dalam mengeksploitasi kesempatan tersebut. 3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan jika usaha tersebut berhasil. 4. Business plan berfungsi sebagai alat untuk menaikkan modal keuangan. Sebenarnya isi business plan itu apa aja sih? Dan kenapa sih business plan itu penting dalam usaha yang baru dirintis? Pada umumnya, business plan itu berisi tentang pertama, perusahaan, seperti company profile, apa nama perusahaan atau produk tersebut, apa alasan memakai nama itu, jenis usaha, lokasi, dan manajemennya. Kedua, market. Of course, kita harus tahu siapa target market dari produk atau jasa kita. Apakah anak-anak, remaja, atau lansia? Juga seberapa besar market share dan bagaimana pertumbuhannya. Ya, kompetitor. Seperti siapa saja pesaing-pesaingnya, apa kelebihan dan kekurangan pesaing, dan bagaimana strategi pemasarannya akan dilakukan. Keempat, keuangan, seperti berapa besar modal yang dibutuhkan, dari mana modal tersebut didapatkan, dan bagaimana perencanaan keuangannya, seperti budgeting plan, cash flow, dan sebagainya. B. Jenis-jenis perencanaan usaha, business plan. Menurut jenis usaha dan perencanaannya, perencanaan usaha, business plan, dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan pendirian usaha, new business plan. Perencanaan pendirian usaha adalah suatu perencanaan pendirian usaha baru. Dalam perencanaan ini, karena usaha belum pernah ada dan belum memiliki kelayakan-kelayakan dan analisa usaha, sehingga dalam perumusannya digunakan studi kelayakan usaha. Usaha lain sejenis yang telah berdiri untuk digunakan sebagai patokan ataupun kerangka perencanaan usaha. Yang kedua, perencanaan kembali, replanning. Pimpinan suatu organisasi setiap hari berusaha mencari kesesuaian antara kekuatan-kekuatan internal perusahaan dan kekuatan-kekuatan, peluang, dan ancaman suatu pasar. Kegiatannya meliputi pengamatan secara hati-hati terhadap persaingan, peraturan-peraturan, tingkat inflasi, siklus bisnis, keinginan dan harapan konsumen, serta faktor-faktor lain yang dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman perusahaan. Tujuan utama perencanaan adalah agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Dalam hal ini, dapat dibedakan secara jelas fungsi manajemen konsumen. 3. Perencanaan pengembangan usaha, business development plan. Ketika suatu perusahaan telah memiliki pasar yang luas, yang membuat permintaan akan produk mereka meningkat, sehingga dibutuhkan penambahan kapasitas produksi, ataupun ketika suatu usaha telah menjangkau pasar yang luas. Pada kegiatan distribusi dan pengawasan terhadap pasar sangat rendah karena jarak yang jauh, sehingga dibutuhkan beberapa cabang usaha untuk mengcover pasar tersebut. Maka, perusahaan akan merencanakan suatu perencanaan pengembangan usaha yang optimal untuk meningkatkan profit mereka.
C. Penyusunan perencanaan usaha atau business plan. Sebuah perencanaan bisnis harus menggunakan bahasa yang dimengerti, mencakup hal-hal penting saja dan harus sungguh-sungguh mencerminkan bisnis kalian. Jumlah kerangka perencanaan bisnis adalah sebanyak jumlah perencanaan bisnis itu sendiri, dengan masing-masing merupakan turunan dari yang lain. Semua itu sama dan cenderung terdiri atas 4 bagian yang standar, yaitu A. Bisnis, disebut juga strategi bisnis atau deskripsi bisnis. B. Pemasaran, disebut juga strategi pasar. C. Keuangan, disebut juga data keuangan atau transaksi. D. Materi pendukung, materi yang digunakan tergantung pada jenis usaha yang dilakukan. Alat analisis dalam aplikasi studi kelayakan usaha berupa perencanaan usaha. Alat analisa bertujuan untuk melakukan optimalisasi usaha berupa hanya sekedar mengetahui keadaan, posisi ataupun permasalahan usaha untuk perumusan strategi selanjutnya. Adapun beberapa alat analisa tersebut diantaranya 1. Analisis SWOT. Salah satu analisa yang digunakan untuk mengusung perencanaan strategi yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Sederhananya, SWOT adalah singkatan dari 1. Strength atau kekuatan. Kekuatan dalam SWOT mengacu kepada inisiatif dari internal yang memiliki kinerja yang baik. Ini bisa dibandingkan keunggulan kompetitif eksternal. 2. Weakness atau kelemahan. Kelemahan dalam SWOT mengacu kepada inisiatif internal yang memiliki kinerja yang buruk. 3. Opportunities atau peluang. Peluang dalam SWOT merupakan hasil dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki suatu perusahaan bersama dengan inisiatif eksternal yang akan menempatkan pada posisi kompetitif yang lebih kuat. 4. Threat atau ancaman. Ancaman dalam SWOT mengacu kepada wilayah yang memiliki potensi yang dapat menimbulkan masalah. Ada 2 faktor, yaitu 1. Matrik faktor strategi internal, 2. Matrik faktor strategi eksternal. Cara lain dalam penyusunan strategi usaha adalah membandingkan internal dan eksternal usaha dengan menggunakan matrik SWOT, yakni A. Strategi SO. Dibuat berdasarkan jalan pikiran usaha, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk membuat dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. B. Strategi ST. Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki usaha dengan cara mengatasi ancaman. C. Strategi WO. Strategi yang diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki. D. Strategi WT. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Yang kedua, Operation Research atau OR. Analisis strategi usaha yaitu mengoptimalkan modal usaha dan pengeluaran dengan metode riset operasi. Metode ilmiah yang memungkinkan manajemen atau praktisi bisnis untuk mengambil keputusan mengenai aktivitas bisnis. Programming atau LP. Linear Programming merupakan suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal.